Masuk judul manusia karakter kota tua, berkesenian atau bertahan hidup. Jakarta yang menjanjikan tak selalu ramah. Ada kenyataan yang tak seindah dibayangkan. Kota ini bisa lebih kejam daripada ibu tiri. Itu sebabnya mungkin orang sering bilang Jakarta tempat mengadu nasib, tempat pertaruhan. Tapi Jakarta tetap kota impian banyak orang dari daerah. Kata Kementerian Dalam Negeri, hanya 1 dari 3 penduduk Indonesia yang ingin tetap tinggal di desa. Sebuah angka yang menyiratkan betapa kuatnya magnet kota. Dan Jakarta adalah yang terkuat. Alasan masyarakat berkeinginan meninggalkan desa disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan aksesibilitas, kesempatan kerja, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial dan gaya hidup. Data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020 menyebut, setidaknya 56,7% masyarakat memilih tinggal di kota. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga tahun 2035 menjadi 66,6%. Artinya, penduduk rural pedesaan akan tersisa sekitar 33,4% saja. Sorotan pelanggang Babu Salam, pintu rumah warna biru tertempel tulisan jual es batu, suasana di dalam rumah. Sorotan pada bingkai foto pernikahan dan living statue Sudirman. Dan inilah Wahyu, satu dari jutaan pendatang yang mengadu nasib di Jakarta sejak tahun 2010. Dari Jawa Tengah membelah misteri Jakarta agar bisa hidup lebih baik. Tersingkir, frustasi, kehilangan arah, semua sudah dirasakan Wahyu. Tapi ia tetap menyalakan harapan, setidaknya hingga saat ini, Wahyu masih bertahan di Jakarta. Sebelum saya jadi patung, saya bekerja sebagai pedagang. Pedagang asongan. Kayak kopi, minuman, es, dan lain sebagainya. Berhubung terlalu ketat, mulai ketat, pedagang-pedagang itu akhirnya saya memutuskan untuk jadi patung. Karena pedagang itu di Kota Tua itu dulu sebelum kayak sekarang itu banyak rahasia-rahasia dari Satpol PP ya dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya untuk memilih terjun ke dunia patung, seni patung. Setelah menikmati berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup, tahun 2014 Wahyu menemukan sesuatu yang lebih menjanjikan, setidaknya lebih jelas dan tetap. Saat itu, pengelola Kota Tua menyediakan wadah berupa komunitas yang dikenal dengan nama Manusia Karakter. Gambar menunjukkan peta kawasan Kota Tua. Iya, karena di Kota Tua saya pikir dengan dagang itu kok kayaknya kedepannya terlalu ketat lah untuk saya. Jadi saya berpikir sama teman-teman gimana ini untuk membuka peluang lagi di Kota Tua ini. Akhirnya saya sama teman-teman komunitas melakukan seni yang berbentuk patung. Pelang Kota Tua di atas ornamen Garuda. Ya, jadi mereka itu yang di Kota Tua itu, yang dalam area inti kita, mereka itu adalah orang-orang yang memang menjadi komunitas binaan kami dari Dinas Pariwisata. Tapi di luar area ada juga yang menemukan di luar pagar lah intian situ itu ada yang memang bukan binaan, sehingga mereka tidak bisa masuk nih. Nah, mereka ini berada di Kota Tua itu sebagai binaan dan mereka tidak boleh meminta. Adanya kita kayak di luar negeri ataupun kita sama membiasakan adalah apresiasi. Jadi mereka perform, mereka ada kantong apresiasi seberapapun akan dimasukkan di sana. Kibaran bendera merah putih di dekat palang dan gedung. Menginjak usianya yang tak lagi muda, semangatnya masih menyala setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk wisatawan, ia tetap berdiri tegak. Menjadi manusia karakter bukan sekedar berdiri dan berpose. Pekerjaan ini lekat dengan seni, menuntut Wahyu untuk benar-benar mendalami perannya.
Ia belajar merias wajahnya sendiri hingga menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Dari kostum, properti, sampai cat tubuh, semuanya ia siapkan dengan bantuan teman sesama manusia karakter. Wahyu sedang merias wajah menggunakan cat. Namun, di balik dedikasi itu, ada resiko yang harus ia hadapi. Demi menampilkan karakter secara utuh, Wahyu harus mengecat tubuhnya hampir setiap hari. Cat yang digunakan mengandung zat kimia berbahaya seperti logam berat, misalnya timbal, yang dalam jangka panjang beresiko merusak kulit. Paparan terus-menerus bahkan dapat meningkatkan resiko iritasi kronis hingga kanker kulit. Perempuan berhijab mencuci di wastafel dan perempuan lain duduk. Bangga iya, ada kekhawatirannya juga sih, kan namanya usia beliau udah semakin tua ya. Kita sebagai anak pastinya khawatir karena kan kesehatannya kadang suka kayak kondisi cuaca lagi begini, pasti kan kadang ada yang dirasa badannya atau apa ya. Sebagai anak sih khawatir lah. Sebenarnya udah pernah kepikiran untuk berhenti sih. Cuman kita mikirnya begini, Kak. Umur saya itu kan udah tua. Mau kerja apa lagi kan gitu. Masuk ke sini mungkin udah nggak ini lagi kan, umur udah nggak memungkinkan untuk kerja lebih berat lagi. Akhirnya saya mengurungkan diri untuk mendingan saya bertahan di sini aja. Tampilan klasik gedung Fathahillah bertuliskan Governors Kantor. Kota tua Jakarta berada di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Serta berdekatan dengan Stasiun Jakarta Kota sebagai salah satu akses utama pengunjung. Kota tua menjadi saksi dari derasnya arus urbanisasi. Di sini berdiri Museum Fathahillah, Cafe Batavia, hingga kawasan Kali Besar yang kini disulap menjadi ruang wisata sejarah. Kawasan ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat banyak seniman jalanan menggantungkan harapan. Dari mereka yang mengukir, bermain musik, hingga menjadi manusia karakter. Ya dulu kan kita diundi di sini kan, sebelum ada ini kan di audisi dulu. Setelah ada audisi, terusan ditempatkan. Nah kamu di sini kan pakai nomor-nomoran gitu Kak. Ya ini karakternya Jenderal Sudirman di sini. Ini nanti Noni Belanda di sini ya. Jadi udah ditentuin. Ya jadi kita nggak bisa milih ya. Iya, ini untuk mengekspresikan sebuah kesenian, terutama untuk mengedukasi sama anak-anak sekolah gitu kan. Jadi kita tampilnya begini, banyak yang perlu disyukurin, terutama pendapatan. Saya bersyukur banget dengan adanya begini, saya bisa menyekolahkan anak-anak. Wahyu hanyalah satu dari sekian banyak manusia karakter di kota tua. Kisahnya merepresentasikan realitas para pekerja seni jalanan yang hidup di antara tuntutan ekonomi dan ancaman kesehatan. Mereka menghidupkan ruang wisata, namun seringkali luput dari perhatian kebijakan. Ketergantungan pada kawasan ini membuat para seniman jalanan tak punya banyak pilihan. Kota tua menjadi ruang yang tersedia bukan karena paling aman, tetapi karena disinilah peluang masih terbuka. Dalam kondisi tersebut, mereka dituntut untuk terus tampil maksimal apapun resikonya. Yang menjadi fokus kami berdasarkan Pergub 36/2014 adalah penataan kawasan dan pelestarian cagar budaya. Di mana cagar budaya yang kami sampaikan di sini adalah pelaksanaan wisata-wisata dan promosi pariwisatanya. Iya, untuk seniman jalanan yang ada di dalam komunitas kami selalu melakukan kurasi setahun sekali, dan orang-orang tersebut harus mengupgrade skillnya. Dengan cara apa sih mereka? Kita akan undang acara-acara. Mereka akan perform juga. Manusia patung itu kan mereka mempunyai waktu yang memang cukup lama dan menampilkan seni dengan cara tidak bergerak gitu ya. Dengan cara berbeda-beda. Seni diperspektifkan dengan cara berbeda-beda. Salah satu manusia patung tadi itu. Dan kalau kita lihat manusia patung ada kategori yang memang diam, ada juga sebagai cosplay dan display. Nah itu bisa dibedakan. Selain pengelola,
Pandangan mengenai keberadaan manusia karakter juga datang dari para pengunjung Kota Tua. Berdasarkan data pengelola, total kunjungan Kota Tua Jakarta mencapai 2.413.445 orang, dengan rincian pengunjung lokal sebanyak 2.346.426 orang dan wisatawan mancanegara sebesar 67.019 orang. Bagi sebagian wisatawan, kehadiran mereka menjadi bagian dari pengalaman berkunjung. Pertama kali yang ada di benak aku satu kata ya, yaitu kreatif gitu ya, karena dia itu bisa merubah kreativitas dia itu menjadi sebuah penghasilan gitu ya, yang tentunya kan pasti mereka nggak sendiri ya, ada komunitas ataupun ada wadahnya seperti itu. Kesan pertama aku lihat manusia patung yang ada di sini itu menurut aku lumayan keren, karena bisa foto-foto, terus mereka juga harus, kalau dilihat kan mereka juga harus acting sebagai suatu persona di mana mereka itu menjadi yang mereka tampilkan lah. Misalnya ada yang tentara, ada yang princess lah. Itu menurut aku lumayan keren sih. Di balik peran manusia karakter yang mewarnai Kota Tua, tersimpan sebuah pertanyaan. Apakah ini bentuk ekspresi seni atau sekedar cara untuk bertahan hidup? Selain dia mencari uang untuk kayak memenuhi kebutuhan hidup, pastinya dia juga sudah yang namanya mengekspresikan diri dia lewat seni yang udah dia buat gitu. Dari dia make up, dari aksesoris yang dia pakai juga itu udah termasuk seni sih menurut saya. Kalau menurut saya itu sebagai usaha mereka buat bertahan hidup, karena bukan itu doang sih, tapi di tengah-tengah mungkin mereka juga mau menunjukkan bahwa mereka menunjukkan bahwa pahlawan itu berjasa buat dia. Jadi dia memperagakan pahlawan itu, tapi juga sebagai bentuk usaha dia buat bertahan diri. Menjelang sore, Kota Tua Jakarta tetap hidup. Aktivitas warga dan wisatawan saling beririsan. Pedagang menjajakan dagangan, bajai lalu lalang, dan ruang publik dipenuhi suara serta gerak yang tak pernah benar-benar berhenti. Bagi sebagian pengunjung, manusia karakter dipandang sebagai bentuk ekspresi seni yang menghidupkan suasana Kota Tua. Namun, bagi sebagian lainnya, kehadiran mereka juga dipahami sebagai cara untuk bertahan di tengah kerasnya kehidupan kota. Jika kita bandingkan dengan pekerja seni lain seperti aktor, manusia karakter di Kota Tua Jakarta sejatinya memiliki peran yang sama, yaitu menjadi penghibur yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, sekaligus mencari nafkah dari penampilan mereka. Namun di balik tujuan yang sama itu, terdapat realitas yang berbeda. Aktor tampil di panggung megah atau layar kaca, mendapat sorotan, popularitas, serta bayaran besar dari kontrak dan berbagai pekerjaan profesional. Sementara itu, manusia karakter berdiri di tengah keramaian tempat wisata dengan kostum yang menutupi identitas mereka, berinteraksi langsung dengan pengunjung, dan menggantungkan penghasilan dari foto berbayar atau tips seadanya. Seberapa penting mungkin bisa dikatakan penting, Kak, karena mungkin itu yang menjadikan Kota Tua ini memiliki daya tarik sama karakteristik ya. Karena kan kalau misalkan kita ke Kota Tua, pikiran kita langsung, oh ada yang sewa sepeda ontel, oh ada yang jadi manusia patung, seperti itu sih, Kak. Menurut aku udah penting sih, soalnya udah jadi ciri khas Kota Tua ya. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau nggak ada manusia patung di sini tuh udah kayak kurang gitu. Udah menarik sih, udah jadi ciri khasnya Kota Tua. Meski berada di panggung yang berbeda, keduanya sama-sama berjuang melalui hiburan. Hanya saja manusia karakter menjalani realitas yang jauh lebih sederhana. Di balik usaha mereka menghadirkan senyum bagi orang lain. Tampak bangunan gaya kolonial, cahaya matahari sore menyinari Kota Tua.